masalah ekonomi. Sementara dalam Al-Quran sendiri sudah dibahas kan, bahwasanya setan itu menakuti kita gitu dengan namanya kemiskinan. Welcome to Bincang Hawa. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya kalau kamu suka videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kan memang sudah kenal sama aku sih Mas Loro. Alhamdulillah hari ini aku punya kesempatan untuk ketemu sama Miss Fitri di Yayasan Ikhlas Membangun Bangsa. Jadi tujuan aku datang ke sini, aku pengen diskusi sama Miss Fitri. Karena kan yang aku tahu Miss Fitri itu punya anak didiknya yatim piatu banyak ya Miss ya. Dan menurut aku Miss Fitri ini orang yang tepat untuk melaksanakan advokasi aku di Miss Fitri. Gitu. Jadi sebelumnya aku mau menjelaskan dulu misi jabatan itu apa. Jadi misi jabatan itu ada perlombaan atau ada kontes kecantikan muslimah yang bergerak di bidang perempuan, sosial sama pendidikan. Nah kita jadi nggak kayak miss yang lain mungkin akhirnya hanya di sosial media, tapi kalau untuk misi jabatan sendiri itu turun langsung. Gitu. Jadi kita banyak melakukan pergerakan sosial, berkolaborasi dengan orang supaya kita bisa memberi manfaat. Intinya asal. Dan tema dari advokasi yang aku angkat untuk misi jadi Indonesia ini adalah tentang child free. Bukan untuk pro sama child free-nya, tapi untuk membuka pikiran orang bahwa child free itu sebenarnya nggak bagus gitu ya. Selain melawan kodrat Islam, itu juga tidak menjalankan fitrah kita sebagai perempuan. Nah, banyaknya orang-orang yang berpikir child free itu kan banyak faktor yang ya. Ada yang takut menikah karena dia takut faktor ekonominya jadi terhambat, atau mungkin takut salah pilih pasangan, sama males ngurus anak karena ribet, atau apa segala macam. Jadi menurut aku, dengan aku diskusi sama Miss Fitri nanti bisa kasih insight untuk orang-orang yang punya mindset, aku nggak mau nikah karena aku takut punya anak. Aku nggak mau ribet ngurus anaknya karena aku busy woman nih, ceritanya karir woman yang kerjaannya banyak gitu. Jadi mungkin Miss Fitri bisa kasih kita ujangan untuk membuka pikiran bahwa nikah itu nggak seburuk itu dan ngurus anak juga nggak seburuk itu. Gitu Miss Fitri, silahkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Mas Suro atau Mei, sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan sudah datang ke Yayasan Ikhlas Membangun Bangsa. Ya, juga sudah Masya Allah ya, selamat juga mengucapkan karena sudah masuk ke posisi top 3 Banten menuju nasional. Oh, top 3 Banten ya, Masya Allah, barakallah ya, semoga sukses. Amin, Semoga makasih. nanti akan membawa manfaat ke depannya ya, lebih khusus untuk anak-anak generasi Indonesia. Ya. Baik, sebelumnya mungkin ini ya, kalau kita membahas soal child free, yang katanya mereka takut menikah lah, atau takut punya anak lah, atau apalah gitu ya ke depannya. Ya sebenarnya kita harus membawa kepada konsep ajaran ilahi gitu kan, di surat Az-Zariyat gitu ayat 56 namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya, sebagai seorang muslim seharusnya kita memahami gitu bahwasanya menikah adalah salah satu kesempurnaan ibadah gitu. Ketika kita single atau ketika kita masih sendiri gitu ya, belum punya muhrim ya, maka itu pahala ibadahnya masih setengah gitu ya. Karena untuk disempurnakan itu dengan ibadah. Selain itu apa lagi ya? Tadi yang dikatakan takut untuk menikah karena masalah ekonomi. Sementara dalam Al-Quran sendiri sudah dibahas kan, bahwasanya setan itu menakuti kita gitu dengan namanya kemiskinan, seperti itu kan. Dan ada juga dibahas dalam ayat Al-Quran bahwasanya jangan membunuh anak-anakmu karena takut kelaparan gitu. Maka nanti kembali lagi intinya adalah ya, sebagai seorang muslim gitu, kita harus kembali kepada ajaran ilahi yaitu Al-Quranul Karim, di mana sebagai petunjuk hidup banyak hal yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan insya Allah ya, ketika sebagai seorang muslim kita memahami tentang ilmunya, itu nggak akan punya pikiran yang macam-macam gitu ya. Makanya kenapa dalam Islam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslim. Untuk ilmu itu wajib gitu. Agar apa? Agar itu nanti kelak ketika dibawa ke masa depan kita, itu kita nggak akan tersesat. Ya, makanya kenapa doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
di dunianya baik, maka pasti akhirnya pun akan baik. Insya Allah sebenarnya kita kembali aja kepada ajaran ilahi. Siapapun itu, mau muslim atau muslimah, laki-laki atau perempuan. Dan satu hal lagi, ada gini, jadi jangan kamu ikutin apa-apa yang kamu nggak tahu ilmunya. Itu ada kan kalau misalnya main belajar, kita belajar Al-Quran tuh ada ayatnya. Apa tuh namanya? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikutin apa yang kamu nggak tahu ilmunya. Menikah pun harus punya ilmunya. Punya anak pun harus tahu ilmunya gitu. Insya Allah kalau kita tahu ilmunya, apapun yang kita hadapi, baik itu manis ataupun pahit, insya Allah nggak akan namanya kita tuh keluar daripada jalur Allah. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik yang Jadi seperti tadi saya pertanyaannya, kita kan nggak boleh melakukan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. ya. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang mengikuti ajaran orang, karena mungkin dia ini adalah influencer di entah itu media elektronik gitu ya. Kayak sekarang kan media sosial itu dampaknya besar banget ya untuk orang-orang. Jadi ada salah satu influencer, mungkin dia mengemukakan pendapatnya bahwa dengan aku nggak punya anak, itu akan less stress gitu loh. Jadi nggak akan bikin aku stres, aku akan tetap awet muda. Jadi dia memutuskan untuk nggak punya anak. Dan itu dideklarasikan ke orang-orang, sehingga orang-orang yang tadinya nggak tahu ilmu ini jadi ikut-ikutan. Karena mikirnya simpel, oh iya dengan aku nggak punya anak, kayaknya aku bisa tetap muda gitu ya. Aku juga nggak perlu sibuk-sibuk mikirin biaya hidup anak nanti ke depannya seperti apa, makannya, pendidikannya. Nah, itu tuh sebenarnya gimana yang bisa kita menanggapinya untuk kita tuh nggak terbawa arus sama influencer-influencer yang bahkan mungkin mereka sendiri ajarannya atau dia menganutnya bukan lagi ke Islam, tapi lebih mungkin ke liberal karena mereka tinggalnya di luar negeri gitu ya. Mereka punya pemikiran luar yang nggak sesuai dengan kebudayaan kita. Gitu sih. Jadi gimana caranya kita tetap berada di alurnya kita sebagai Islam. Sekarang gini ya, konsepnya adalah siapa yang kamu ikuti, siapa yang kamu taati. Apakah kamu taat kepada Allah atau kamu taat kepada manusia, itu aja. Dan poinnya adalah kalau kita akan dibicarakan soal ilmu, ya sumber ilmu dari segala ilmu itu adalah Al-Quran. Jadi kita harus tetap balik lagi. Ya, everything inside itu semua itu adanya dalam Al-Quran. Bahkan orang Jerman atau orang Jepang, mereka menciptakan teknologi, dia menyadur dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, kembali kepada itu. Al-Quran sumber ilmu. Kalau katakan ilmu apa, ya kan? Ini ilmu Allah. Dan apa ilmu Allah? Allah itu bersifat al-alim, artinya Allah maha berilmu. Apa ilmunya Allah? Ya Al-Quran. Jadi kita sebagai orang juga harus milih-milih Ya. follow Instagram Ya. atau follow influencer atau konten kreator, kita harus pilih konten dia masih sinergi nggak ya, maksudnya Ya. masih dalam jalurnya Islam nggak ya, Ya. atau mungkin malah menyimpang. Kalau misalnya kita merasa pendapat dia kayaknya di luar perspektif Iya. Islam nih, berarti harus kita tinggalkan gitu ya. Makanya ini kembali kepada fungsi diri kita. Kenapa sih Allah ciptain kita ke muka bumi ini? Apakah tidak menikah itu adalah yang dikehendaki Allah? Ayo. Enggak kan? Ya kan, bahkan menikah itu adalah sunnah Rasulullah kan, yang diajarkan Rasulullah gitu. Apa yang diajarkan Rasulullah maka ikutin, apa yang tidak diajarkan Rasulullah maka tinggalkan. Apakah Rasulullah itu nggak mau punya anak? Enggak ya kan? Apakah misalnya sampai membunuh anak-anak kayak gitu? Enggak kan? Enggak, seperti itu. Kembalilah kepada ajaran Islam. Ini yang memang jadi masalah besar nih ya, khususnya bagi kaum muslimin ya, pada umumnya gitu. Mereka itu seperti melupakan ajaran ilahi seperti itu.